Oke, sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin perluan kita adakan secara online gitu ya. Dan mungkin secara waktu kita mundur gitu ya. Dari sebelumnya jam 11 kita menjadi jam 14 gitu ya. Agak mundur sedikit lagi seperti itu. Lalu untuk hari ini konsepnya adalah kita akan kuliah umum. Jadi saya menghadirkan salah satu narasumber yang sudah merupakan alumni dari kampus kita juga, gitu ya. Dulu pertama kali saya jadi dosen, beliau ini yang jadi magang saya, gitu ya. Sekarang beliau sudah lulus, gitu ya. Terus hari ini mungkin berkesempatan untuk sharing terkait dengan web design dengan menggunakan Figma. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa apa namanya menyimak dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jika nanti ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Jadi ini bisa kita panggil Mas Nanda gitu ya. Nama lengkapnya nanti boleh dari Mas Nanda langsung yang berkenalan gitu ya. Seperti itu. Terus mungkin kita akan berlangsung selama 1 jam maksimal. Secukupnya lah. Kalau misalkan nanti udah dirasa cukup, berarti ya sudah seperti itu. Jadi intinya adalah kita akan belajar dari Mas Nanda bagaimana membuat suatu desain web dengan menggunakan Figma dan tentunya ini akan menjadi acuan teman-teman nanti dalam membuat desain webnya gitu ya. Karena kita udah tahu ya mau mendekati Work UTS. Nah, otomatis apa yang kita pelajari ini nanti akan kita terapin untuk UTS kita besok. Untuk detailnya nanti akan saya sampaikan di grup. Cuma untuk saat ini rekan-rekan yang berkesempatan hadir nanti silahkan bertanya, disaksikan, bahkan boleh dicoba seperti itu. Itu ya untuk hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, ada yang mau ditanya dulu dari rekan-rekan. Jadi ini saya siapin presensi ya. Presensinya kurang tahu dari kampus atau Don begitu ya. Nanti saya susulkan gitu ya di chat ya. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya panggil Mas Nanda. Apakah ready? Halo, halo, tes, tes. Ya. Halo, halo. Ready, Pak? Oke, sekarang Mas Anda di tempat teman apa kan? Tes, tes. Oke. oke. Kalau saya langsung nanti kalau Mas Anda silakan. Oke, oke. Terima kasih, Pak Miftah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Ilham Saputra. Saya merupakan alumni juga dari Amikom Surakarta dan sekarang sudah bekerja sebagai front-end developer dan UI UX juga di Akamana. Dan untuk kali ini saya akan mencoba sharing tentang apa sih Figma itu dan kaitannya dengan pemrograman web dan desain karena itu cukup penting juga. Oke, sebentar coba saya screen dulu. Oh, ya. Bukan di situ aja. Oh, layarnya ada. Iya. Oke, sebelum masuk, saya akan coba menjelaskan tentang apa itu Figma. Di sini, Figma itu sebenarnya adalah web-based design tool, kayak alat desain yang berbasis web, kayak Adobe Illustrator, Photoshop, yang dipakai buat bikin UI UX secara utama dan juga bisa buat bikin banner ataupun flyer. Nah, di sini Figma itu kayak desain aplikasi, website, dan bisa juga digunakan untuk membuat prototipe yang interaktif. Dan bisa dibilang Figma itu kayak gabungan antara Adobe XD dan Sketch.
tapi lebih fleksibel karena bisa kolaborasi secara real time. Jadi desainer, developer, dan klien bisa buka file yang sama dan bisa melihat perubahan langsung secara bersamaan. Di sini ada fungsi utama Figma yang pertama UI design, user interface, eh, berfungsi untuk ngedesain tampilan aplikasi atau website dari tombol, navbar, card, icon sampai layout keseluruhan. Lalu ada prototyping, di mana kita bisa bikin simulasi interaktif, misal pas eh, tombol diklik pindah ke halaman lain. Lalu yang ketiga ada collaboration, di mana kita atau banyak orang dapat kerja bareng di satu file dan bisa memberikan komentar langsung di desain tertentu. Yang keempat, it- itu komponen dan desain sistem, yang berarti kita bisa bikin reusable komponen secara mudah, misal tombol, input, dan yang lain, biar konsisten di semua halaman. Lalu yang kelima ada developer hands-on, yaitu developer secara langsung bisa melihat ukuran warna dan CSS langsung dari desain tanpa ribet nanya dulu ke desainer. Oke, di sini ada alat-alat seperti Figma yang pertama adalah Move Tool P dengan fungsi utama buat milih dan mindahin objek di kanvas ini. Lalu Frame Tool di sini. Frame Tool itu buat bikin frame seperti section ini. Saya bikin frame ini, eh, kita bisa mewarnainya di sini. Lalu ada tools di sini, ada tools rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, dan sebagainya yang buat bikin bentuk dasar seperti persegi, terus lingkaran, kayak segitiga, dan bintang. Lalu ada pen tool. Pen tool ini buat gambar bentuk bebas atau bikin custom shape mirip seperti kayak yang di Adobe Illustrator. Lalu ada tekstur. Tekstur itu buat nambahin teks ke desain di sini. Bisa kita bisa mengatur fontnya apa. Nah, kita bisa mengatur font, terus ukuran, terus warna juga. Lalu ada hand tool. Hand tool itu bisa diklik menggunakan spacebar, yaitu untuk buat geser area kerja tanpa mindahin objek ini. Lalu ada zoom tool. Zoom tool itu menggunakan keyboard Z untuk zoom in dan zoom out area. Lalu ada eyedropper dengan konfigurasi I, di mana di sini kita bisa ngambil warna dari elemen lain. Ya, warnanya sama persis. Lalu ada slice tool. Mana di slice tool ini kita bisa buat motong bagian tertentu atau ekspor untuk diekspor dari desain ke format gambar PNG ataupun SVG. Lalu ada comment tool ini. Nah, komentarnya buat ninggalin komentar langsung di desain dan biasanya dipakai oleh developer ataupun klien untuk review desain seperti ini.
Lalu yang terakhir ada prototype. Oke, di sini ada prototype. Nah, prototype ini gunanya untuk buat nge-link satu frame ke frame lain biar jadi sih kayak aplikasi. Lalu ada tambahan fitur lain yang di Figma itu ada auto layout, di mana kita bisa ngatur elemen biar otomatis. Lalu ada constraint, ngatur posisi elemen biar tetap gak berubah. Lalu ada plugins, yang dimana kita bisa nambah fungsi tambahan seperti generate data, icon, ilustrasi, atau jejak. Nah, di sini saya akan coba praktekin gimana sih cara buat landing page secara simple agar nanti juga bisa diporting atau dibuat slicing UI ke HTML lalu dengan styling CSS juga. Eh, Oke, di sini saya belum buat frame dan akan saya hmm, sesuaikan ukurannya menjadi 144. Dan dan di sini saya juga sudah menyediakan komponen warna, icon, font, jenis font, lalu ada PNG untuk icon media sosial dan gambar untuk landing page-nya. Coba di sini saya akan mencoba menggunakan fill terlebih dahulu untuk agar warnanya sesuai. Kita akan mengambil fill dari sini. Oke. Lalu jika sudah, kita akan coba membuat gambar melengkung seperti ini menggunakan pen tool. Teman-teman bisa sambil menekan shift jika ingin pen toolnya itu lurus. Lalu sama seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa um, atur warnanya di dari pen tool yang kita buat tadi. Lalu nah, di sini kita akan coba melengkungin pakai band CTR di pen tool yang kita buat tadi. Terus, lalu kita akan coba menambahkan gambar masking agar gambarnya itu bisa terdeteksi secara langsung di desain. Sebelum itu kita copy ini terlebih dahulu.
Hmm, buat di sini. Lalu untuk ini coba saya sesuaikan ukurannya tadi. RAM. Oke, jika sudah sesuai, kita bisa klik gambar tani ini, lalu klik juga gambar pen yang telah kita buat, dan kita coba use as mask. Di sini kita harus memastikan gambarnya itu masuk di frame yang sama agar gambarnya tidak menghilang seperti yang saya lakukan tadi. Lalu di sini kita tinggal menyesuaikan ukurannya seperti yang kita mau, ingin seberapa. Oke, dan di sini akan saya coba kasih background juga. Di sini kita sesuaikan. Di sini juga bisa kita tambahin um, linear atau grading. Nah, di mana kita juga bisa mengatur untuk warna gradingnya itu apa aja. Di sini saya mencoba ingin kombinasi putih biar terang. Oh ya, selain itu ini juga bisa dipindah-pindah ya, teman. Di sini atau di sini jadi bebas sesuai. Jadi, untuk kali ini kita akan seperti ini. Nah, di sini kita udah dapat tampilan awalnya. Lalu di sini saya akan coba memasukkan komponen logo di atas. Kita sesuaikan ukurannya, kita bisa menyesuaikan ukuran di sini langsung atau di layout. Misal ingin 45, 45. Kalau terlalu kecil, kan coba. Lalu di sini coba kita tambahkan tulisan menggunakan font Poppins seperti masuk dan daftar sebagai navbar. Coba di sini teman bisa mengubahnya menggunakan di sini lalu kita klik Poppins atau teman-teman juga bisa search di sini tergantung mau apa. Lalu ah kita juga bisa nambahin tingkat ketebalan font. Sini saya akan coba menggunakan bold. Lalu untuk warnanya saya samakan dengan warna eh, sini. Oke.
Ini coba kita copy lalu paste. Kita ganti ini ke daftar. Kita coba sesuaikan jaraknya lalu kita copy ini dan kita tulis. Dan kita teman-teman ingin ubah warnanya ini, teman-teman juga bisa ubah secara manual lewat sini. Dan di Figma itu udah bisa kayak deteksi warna warna apa aja yang ada di page ini gunain di sini. Jadi misalkan kita udah ada palet, di- kita langsung bisa klik langsung warna ada di palet tersebut di sini. Jadi nggak perlu lewat-lewat um, warna paletnya. Ini, lalu kita coba pakai teks lagi seperti welcome. Di sini coba kita perbesar, lalu biar stylenya sama kita pakai. Dan di sini kita bisa menambahkan teks subheadingnya seperti komoditas adalah dagang. Nah, itu teman-teman bisa klik teksnya agar tidak tersembunyi, lalu print to front. Lalu coba kita kecilkan lalu ini kan jadi dua. Lalu kita juga bisa mengatur teks apakah align ke kiri, kanan, ataupun tengah. Ini coba kita align. Lalu kita coba ganti ke putih. Kita sesuaikan dulu ke kalimatnya itu kita zoom sini. Lalu di sini kita bisa memakai plugins. Saya coba akan praktekkan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa kayak nambahin plugin apapun yang tersedia di Figma, entah itu generate atau foto atau wireframe. Ini juga bisa ngubah ke komponen, ke kode juga buat
gampangin user agar bisa slicing. Tapi di sini saya coba ingin cut, sampai ke nah di sini teman-teman bisa ubah kayak warna warnanya di sini pilih-pilihnya coba di custom pakai background yang sama dengan yang kita punya. Lalu di sini kita bisa ngatur juga layout dari kartnya ini mau kayak gimana, mau satu grid atau dua atau tiga. Lalu di sini kita juga bisa bah, misalkan heading, heading komunitas, coba ya. Nah, di sini kalau kita juga bisa sesuaikan lagi. Sini kalau saya ingin nambah beras, lalu untuk menghemat waktu juga teman-teman bisa copy paste ini ataupun di halaman lain, nggak harus diketik. Lalu kita lakukan pingpong ini berfungsi. Kita sesuaikan juga deskripsinya. Jam, bicara kita
Oke, jika udah nanti tampilannya akan sama seperti ini dan kita akan coba menambahkan footer di sini dengan menggunakan rectangle. Kita bisa save, sesuaikan ukurannya sama dengan konten. Oke, oke. Kita coba ganti warnanya pakai fill. Kita pakai tiga icon ini. Nanti bisa makainya juga itu di website 8 icons. Cek. Kita bisa menyesuaikan fungsi center back atau printer front itu nimbulin atau ada yang terlupaan kita bisa atur itu bisa terlihat atau tidak dalam layar sini bahwa menjadi putih.
Jadi di sini eh, kita udah bisa membuat sebuah landing page atau tentang komoditas pangan yang dimana landing page ini akan menampilkan tampilan utamanya saja jika teman-teman ingin menambah page baru ataupun menambah konten di sini. Teman-teman juga bisa dengan nambah ukurannya di sini. Jadi saya sesuaikan dan untuk ini teman-teman juga bisa grup menggunakan Ctrl G. Dari nanti jika diklik sesuai kan ini kita bisa gabung agar tidak mencar-mencar. Dan misalkan teman-teman juga ingin kita di sini dan lalu kita juga apakah mau page di bawahnya itu warna yang sama ya. Dan untuk konten juga bisa disesuaikan juga untuk filternya nanti jika warnanya ini terlalu padat. Apakah ada pertanyaan? Oke, Jackson, apakah sudah masuk? Oke. Oke. Mungkin itu demonstrasi atau praktik antara Mas Anda ya. Karena dari beberapa atau pertanyaan bisa diajak kemudian atau bisa interaksi di tangan. Oke, sekedar informasi sudah saya informasikan jam untuk tugasnya sudah bisa dimasukkan berikut. Lalu Lalu tujuan dari apa kan mengetahui praktisi ya. Bulan ini adalah kalau kita sudah sudah dan ada juga tips ya cara menggunakan informasi. Kalau kalau kita nanti prioritas nah, kalau yang di sini kita ajarkan tentang kita mengalami ini baik kata kita tinggal terus menggunakan cara kerja gitu ya. Jadi kalau kita itu jadi bisanya juga
lebih mudah Ya, gitu ya. Dan sama masalah sama. Monggo kalau mau ditanyakan, kita masih ada waktu. Bertanya jawab mungkin sekitar 10 menit gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada nanti ya kita selesaikan seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin merewatch ya, apa namanya, tayangan ini nanti akan saya share linknya. Bisa ditonton ulang kalau misalkan ingin mencoba mereplikasi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Anda. Nah, cuman gini, nah untuk kelompoknya kan kita belum bentuk ya untuk tugas ya. Nah, sebenarnya untuk tugas dari web design ini untuk yang UTS itu individu gitu ya. Jadi kita belum membentuk kelompok. Nantinya setelah UTS baru kita akan membentuk kelompok-kelompok gitu ya. Jadi nanti di sini rekan-rekan sebagai individu itu harus bisa membuat satu desain saja gitu ya. Tapi kalau nanti UAS itu nanti teman-teman mengelompok membuat suatu tampilan yang lebih dari satu satu gitu ya, satu page. Jadi setiap mahasiswa itu satu page. Kalau ada 5 orang ya 5 page. Kalau kelompoknya cuma 2 orang ya 2 page. Gitu. Jadi bobotnya sama. Gitu. Kalau untuk yang UTS ini cukup satu landing page. Nanti temanya saya bebaskan. Tidak harus nanti ini pertanian ya. Tidak harus pertanian, tidak harus akademik. Monggo bebas. Yang penting nanti silahkan keluarkan kreativitas teman-teman dalam bentuk desain dan outputnya setelah berdesain ini nanti kita menjadi HTML ya. Jadi kalau besok kita di lab kita akan mencoba porting ini menjadi HTML seperti itu ya. Nah, untuk tugasnya berarti teman-teman besok mendesain tampilan web yang teman-teman bisa membuat itu menjadi HTML. Jadi nanti tantangannya kalau misalkan desainnya bagus tapi nggak bisa jadi HTML itu, nah, itu jadi catatan gitu ya. Kalau bisa desainnya nggak usah terlalu susah-susah, tapi apa namanya realistis diimplementasikan. Ya, monggo. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan masih ada waktu 5 menit barangkali. Eh, atau Pak Kepala Kelas mau menyampaikan sesuatu boleh silakan. Oke, Mas Edo, ada yang mau disampaikan? Atau siapa monggo? Ya, nanti kalau nggak ada bisa ini dilanjut untuk aktivitasnya teman-teman gitu ya. Mungkin kuliah kita hari ini cukup itu saja. Eh, dari Mas Anda mau ada yang disampaikan ke teman-teman mahasiswa? Mungkin pesan tips. tips-tipsnya mungkin kita bisa ditanggapi. Tipsnya mungkin teman-teman coba jangan terpaku sama eh, pelajaran yang ada di kampus. Teman-teman juga harus cari secara mandiri kayak pengetahuan lain yang nggak ada. Mungkin kalau di kampus itu cuma belajar Java atau apa, teman-teman bisa kayak memperluas pengetahuan dengan cari yang lain. Dan teman-teman juga jangan lupa ikut magang juga karena itu sangat berpengaruh untuk pengalaman teman-teman di zaman sekarang gitu. Oke, Mas Anda, makasih atas motivasi gitu ya, tips-tipsnya agar teman-teman mahasiswa mungkin bisa terpacu untuk lebih meningkatkan ya pengetahuan dan skill. Mungkin itu saja ya untuk program kita hari ini. Mohon maaf tadi sempat mundur 15 menit lebih, tapi setidaknya esensi yang disampaikan semoga tidak berkurang. Gitu. Mungkin itu saja untuk sesi teori kita hari ini. Besok kita lanjut di lab ya untuk praktikum. Sampai bertemu di hari Rabu besok. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Waalaikumsalam.